udah ada setengah abad tuh nih kayak ada kayak 20 juta tahun enggak? Karena lama banget, hari 2 hari, 3 hari, tapi walaupun kondisi corona tapi harus tetap bersemangat dan bersukacita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, Kak Indah, kan saat ini kita mau ngapain, Kak? Ngapain ya Kak Febri ya? Kok Kak Febri cantik banget sih hari ini? Oh iya dong, jelas. Tapi kan juga Kak Febri. Iya ya. Mau ngapain kita hari ini Kak Febri? Pastinya mau datang beribadah. Seperti biasa kalau sebelumnya Kakak kasih link Superbook dan saat ini begitu kan Kakak Febri sekolah minggunya bisa melayani adik-adik dan diminta buat apa nih hari ini Kak dalam persiapan Adik-adiknya yang pasti harus mandi dulu. Terus sudah rapi, sudah cantik, sudah ganteng. Terus Alkitabnya jangan lupa dibawa bareng Mbak Kakak di sebelah adik-adik. Terus yang ketiga, handphonenya jangan dipegang kayak gini biar kita bisa sama-sama goyangin bebas ya, dan bisa berdiri harus kami berdiri pakai gerakan dan juga jangan lupa kita mau kasih belajar kasih yang terbaik itu jangan lupa bersemangat Iya. kita dari rumah kita harus tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, kita lanjut sebelum kita mulai ibadah biar hati dan pikiran kita fokus kita ngapain dulu Kak? Kita saat teduh dulu. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita saat teduh pribadi lepas pribadi. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak kami yang dikasihi Kristus. Ibadah kita pada hari ini, ibadah online virtual. Mari kita bernyanyi. Kak Febri gimana? Hari ini semangat nggak? Semangat dong, harus semangat kalau memuji nama Tuhan harus pakai semangat dan sukacita nggak boleh lemes kita. Kak Febri sama Kak Pinta di sini sangat semangat dan bersukacita banget ya kan? Karena kita ketemu lagi nih sama adik-adik ya. Walaupun secara jauh tapi jauh di mata apa yang di Dekat depan hati. Nah, karena adik-adik dan kakak-kakak di sini sangat semangat dan bersukacita, hari ini kita kan akan nyanyikan lagu Hari Ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Nah, semuanya mungkin adik-adik baru tahu lagu ini ya. Pertama nih kita nyanyi, tapi kakak yakin adik-adik di rumah mau belajar lagu ini ya kak. Betul. Nanti ikutin aja, ada liriknya di bawah dan juga ikutin gerakan kata-katanya. Oke? Oke? Yuk adik-adik yuk, Yuk, bangun. nggak boleh lemes-lemes, semuanya punya kaki, punya tangan. Kita pakai tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Musik. Hari ini, hari
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita bernyanyi. Kak Febri, sumber kekuatan Kak Febri itu dari mana sih? Dari makanan yang mau makan, dari minuman, dari vitamin, dari susu. Oh, kalau sumber kekuatan Kak Pinta itu beda sama Kak Febri. Kalau sumber kekuatan Kak Pinta itu Tuhan Yesus kita, karena nggak ada yang lebih kuat daripada Tuhan kita. Iya. Kami belum sadar, benar. Makanan, minuman semua yang kita dapat itu dari Tuhan. Berarti iya dong ya Kak? Iya. Dari kekuatan kita. Betul. Setuju, aku setuju. Jadi adik-adik, mulai sekarang sumber kekuatan kita itu berasal dari Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kuat banget ya Kak. Karena sumber kekuatan kita sama nih, gimana kalau kita menyanyikan lagu Allah sumber kuatku. Nah ini adik-adik mungkin di rumah juga baru denger ya Kak? Iya, benar. Banyak yang baru ya. Gak apa-apa, biar referensinya tambah banyak. Dan kita di sini semuanya belajar ya lagu ini ya Kak ya? Iya, benar. Oke, kita nyanyiin lagu ini dengan semangat, sukacita, pakai gerakan dan Berdiri. ayo bangun berdiri walaupun sampai pinta-pinta nggak tahu, nggak lihat, tapi Tuhan Yesus tahu loh, lihat loh. Ayo bangkit berdiri ya. Mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit,
atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah yang keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Lagu selanjutnya Kak Pinta, kita mau angkat satu lagu pujian yang pasti semuanya udah pada tahu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Benar gak Kak Pinta? Benar banget Kak Febri. Karena tiap langkah kita itu pasti dibimbing dan diatur sama Tuhan kita. Setiap hari, setiap detik, mau di rumah, di luar rumah, setiap saat Tuhan Yesus selalu beserta kita. Makanya kita jadi lagi yuk, jadi selalu sama Tuhan. Kalau Tuhan selalu ada di sisi kita. Yuk kita nyanyi lagi ini dengan sukacita dan semangat. Musik! Mari kita sama-sama mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah menghina kami walaupun kami kecil dan lemah, serta banyak kekurangan. Sebab itu kami berani mengaku dosa dan kesalahan kami kepadamu. Ampunilah dosa kami. Jadikanlah hati kami baru kembali. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.
Epistel Minggu hari ini 28 Maret 2021 yang terambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Saya akan membacakannya. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Kak Febi, ya Kak Febi itu cari apa sih di dunia ini? Kecil sih aku cari pasti jajanan dong. Kita nggak perlu jajanan. Terus kalau sekarang nih waktu Kak Febi sudah dewasa, apa yang Kak Febi cari? Saat ini ya sekarang ya pastinya cari duit karena Kak Febi itu kerja. Bisa beli jajanan dan makanan ke kita. Berarti kita sama ya Kak Febi. Aku juga sama kayak Kak Febi, cari di dunia ini tuh buat kesenangan kita pribadi. Tapi Kak Febi tahu, ternyata Tuhan itu cari-cari kita loh, orang yang berdosa ini. Oh iya pasti dong Kak. Bener sih, Tuhan itu pasti cari kita. Iya, nih di lagu yang akan kita nyanyikan lagi, lagu yang akan kita nyanyikan ini, itu menjelaskan kalau Tuhan Yesus itu cari kita, bukan cari kesenangan buat Tuhan Yesus doang. Maka dari itu Kak Febi, kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Cari Apa di Dalam Dunia. Yuk bangkit berdiri, Kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. musik.
pada naik kelas semua ya Kak Pasti Febri. dong naik kelas di sekolah ya. Iya, pasti sudah naik kelas semua, ada yang kelas 1 ke kelas 2, ada yang ke kelas 3 ke kelas 4 gitu kan. Nah, adik-adik, karena adik-adik ini semakin pintar dan sudah naik kelas, jadi sekolah minggu juga akan mengadakan kenaikan kelas nih. Jadi untuk adik-adik yang umurnya masih balita, umur 1 tahun ya Kak Febri ya, sampai TK, kurang lebihnya 5 atau 6 tahun, itu masuk ke lorong kecil A. Dan untuk adik-adik yang kelas 1 SD sampai kelas 2 SD itu masuk ke lorong kecil B. Dan untuk adik-adik yang kelas 3 sampai kelas 4 SD masuk di lorong sedang. Dan untuk adik-adik yang kelas 5 SD sampai kelas 7 SD, kelas 7 atau kelas 2 SMP itu masuk di lorong Besar. besar. Nah, adik-adik untuk guru sekolah minggunya itu masih sama kok. Ya. Orang kecil ada siapa Kak Febri? Ada Kak Febri dan juga Kak Yuni, Dan untuk orang kecil B siapa Kak? Kak Pinta dan juga Kak Ike. Orang besar, orang sedang. Itu ada siapa Kak Febri? Ada Kak Mega dan juga Bang Randi, Dan untuk orang besar ada. Kak Monik dan Bang Roy. Iya, jadi untuk guru sekolah minggunya sama ya Kak Febri. Tetap. Untuk adik-adik. Selamat adik-adik yang naik Ya, kelas. semangat tetap tahap ya. Ya, betul. Baru pengumuman yang kedua. Jadi adik, kita akan membuat tugas besar dan tugas kecil. Nah, tugas besar dan tugas kecil itu apa sih? Jadi tugas besar itu nih adik-adik, kita akan memulai yang namanya Mabiga. Apa tuh Kak Febri Mabiga? Menjahambel Galuh Ari atau artinya membaca Alkitab setiap hari. Jadi Mabiga ini kita ada formatnya adik-adik atau ada apa? Laporannya. Nah, laporan itu kayak gini nih adik-adik. Jadi nanti adik-adik bikin tabel gitu, atau nanti adik-adik bisa download nih apa namanya link yang di bawah ini nih untuk Mabiga ini. Jadi nanti tuh ada kurang lebih ada 5 kolom nih ya. 5 kolom. Yang pertama itu ada tanggal, Ya. kemudian ada nas Alkitabnya, baru yang adik-adik dapetin nih dari firman Tuhan yang adik-adik baca. Nah, selanjutnya ada paraf dari orang tua adik-adik. Jadi tiap hari adik-adik itu harus membaca Alkitab, pasti dari mana? Kejadian 1 ayat 1. Tapi tiap hari ini adik-adik terserah mau baca 10 ayat, mau baca 1 pasal, 2 pasal, pokoknya serah adik-adik. Yang penting setiap hari kalian harus membaca Alkitab. Yes. Jadi nanti misalnya nih kayak di sini Kak Binta baca dari tanggal, kan kita mulai hari ini tanggal 28 ya Kak Febri ya. Iya. Berarti kita mulai besok ya Kak Febri ya, tanggal 29 Maret. Nah, di sini tanggal 29 Maret 2021 Kak Binta baca dari Kejadian 1. Kak Binta sanggupnya 20 ayat doang nih. Jadi Kak Binta baca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 20. Terus yang Kak Binta dapat dari firman Tuhan yang Kak Binta baca hari ini itu tentang penciptaan yang dilakukan Allah terhadap dunia ini. Terus habis itu Kak Binta minta tanda tangan nih sama mama atau sama papa, kasih tahu mama aku hari ini baca Alkitab nih, tolong diparaf buat nanti jadi penilaian ya Kak Febri ya dari papa. Kakak guru sekolah minggunya yang gurunya yang orang tua ya. Tapi tetap kakak kita penjelasannya jangan cuma diparaf aja ditulis tapi Nggak dilaksanakan, iya. Ya, kalau gimana mau dilaksanain kalau nggak dibaca? Betul. Nah, terus habis itu adik-adik bisa share. Jadi setiap minggu ya Kak Febri ya. Hari Minggu berarti ya. Setiap hari Minggu adik-adik bisa minta tolong mama atau papanya share. Ini nih bukti kalian nih. Jadi kurang lebih kalau misalnya kalian bacanya sampai hari Minggu depannya lagi, berarti ada 7 hari ya kayak 7 kolom gitu, 7 tanggal. Nah, nanti kalian foto,
kakak tunggu ya anak-anak yang kakak. Iya. Nah, tugas ini tuh untuk orang kecil B sampai dengan orang besar. Untuk yang kecil A nanti di-share sama kakaknya, bakalan ngasih tugas apa. Iya. Oke? Tugas besar yang untuk orang kecil A itu dia rajin ikut ibadah super. Maka minta laporan amalina untuk videokan atau foto. Oke. Kemudian nanti kalau tugas untuk hari ini akan di-share di link yang di bawah ini. Oke, jangan lupa dikerjakan ya, kakak tunggu. Ya, semangat adik-adik. Tetap semangat belajar di rumah. Oke, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Oke. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Oke adik-adik, sekarang saatnya nih kita kasih yang terbaik buat Tuhan kita yang udah kasih kita kekuatan, yang udah pimpin langkah kita, dan kasih segala-galanya deh buat kita. Jadi sekarang waktunya adik-adik semua kasih yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Adik-adik bisa kumpulkan persembahan ini ke simbolik masing-masing atau ke guru sekolah minggunya ya Bapak Ibu. Nah itu persembahannya nanti dikumpulin bisa sebulan sekali atau kalau seminggu sekali juga boleh dengan senang hati. Nanti dikasih langsung ya ke kakak-kakak bersekolah itu atau semua nanti disampaikan untuk gereja kita yang pasti ya. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Yuk adik-adik. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Ya, adik-adik sudah saatnya nih sekarang kita dengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum itu adik-adik coba dilihat Alkitabnya ada di sebelah adik-adik belum? Kalau belum, silakan diambil. Kita siapkan Alkitab kita, posisi kita, hati dan pikiran kita, biar firman itu bisa kita tangkap dan bisa kita lakukan juga ya Kak dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul banget ya kita. Saat ini kita mau siapin hati kita dengan mengangkat satu lagu kita yang berjudul apa? Hidup ini adalah kesempatan. Kita nyanyikan dengan sebuah hati ya. Adik-adik yang udah tahu lagunya boleh sambil dipapahnya. Posisi berdoa. Hidup ini adalah kesempatan.
Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, di mana Engkau tetap masih memberkati kami masing-masing lepas pribadi, dan Tuhan juga masih memberkati para anak-anak-Mu sekolah minggu, sehingga kami Tuhan boleh memuji dan muliakan nama-Mu dalam ibadah minggu ini. Ya Tuhan, walaupun adik-adik sekolah minggu tidak bisa untuk bertatap muka kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu, kiranya Engkau yang memberkati mereka di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Amang berharap adik-adik sekolah minggu tetap sehat walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Mari kita sama-sama menjaga dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah agar kita semua dapat terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Adik-adik yang terkasih, dalam ibadah minggu kita hari ini, mari kita membuka dan membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita pada hari minggu ini, yang diambil dari Lukas pasal 19, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 10. Amang mau membacakannya buat kita semua. Demikian dikatakan firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwasannya Allah sangat membenci sekali tentang dosa. Allah membenci yang namanya dosa. Untuk itu Allah selalu mengingatkan kita agar kita jangan coba-coba untuk melakukan yang salah di hadapan Allah, agar kita tidak berdosa. Nah, tetapi Allah senantiasa mengasihi orang yang berdosa. Nah, itu ada perbedaannya ya. Tadi Allah membenci yang namanya dosa, tetapi Allah tetap mengasihi orang-orang yang berdosa. Mengapa demikian? Ya, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal ketiga ayat 16, dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik yang terkasih, Allah sangat mengasihi seluruh umat manusia, baik orang yang jahat ataupun berdosa, di mana dia datang, dia hadir ke tengah dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Semua orang yang berdosa Yesus selamatkan, asalkan dia percaya kepada Tuhan Yesus kita. Adik-adik yang terkasih, untuk lebih mengerti akan hal ini, kita dapat melihat bagaimana seorang yang bernama Zakeus, yang tadi Amang baca buat kita semua. Zakeus adalah seorang pemungut cukai, di mana dia adalah dikenal ataupun dinilai sebagai orang yang berdosa. Sebab Zakeus pemungut cukai mengambil atau merampas lebih dari apa yang ditetapkan oleh kaisar pada saat itu. Banyak orang yang membenci dia, banyak orang yang menghina Zakeus. Walaupun dia seorang yang kaya, namun dia tidak disukai oleh orang banyak. Nah, lalu dengan keberdosaan yang ada pada Zakeus, tetapi dia menaruh perhatian, menaruh rasa penasaran kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana di saat Tuhan Yesus Kristus sedang melintas di suatu tempat yang bernama Jericho, Zakeus mencoba untuk melihat seperti apakah Yesus yang dia kenal, ya. Lalu Zakeus mencoba untuk berjumpa, melihat Yesus, namun Zakeus mendapatkan dua halangan. Halangan apakah itu? Yang pertama, Zakeus mendapatkan halangan kerumunan orang banyak, sehingga Zakeus tidak bisa melihat Yesus dengan langsung. Nah, halangan yang kedua, berhubung Zakeus berbadan pendek, sehingga tidak bisa melihat Yesus yang dimana pada saat itu sedang melintas ataupun masuk ke suatu wilayah yang bernama Jericho. Nah, namun dengan keterbatasan yang ada pada Zakeus mencoba untuk naik ke atas pohon agar dia bisa melihat Yesus secara langsung. Adik-adik yang terkasih, bagaimanakah respon Yesus setelah melihat Zakeus naik ke atas pohon? Yesus menyapa Zakeus. Yesus memanggil Zakeus agar dia turun dari pohon dan Yesus akan datang ke rumahnya. Adik-adik yang terkasih, banyak orang yang mengatakan, mengapa Yesus datang kepada orang berdosa? Mengapa Yesus mau masuk ke rumah orang yang berdosa? Namun Yesus memang datang ke dunia ini bukan kepada orang yang benar, tetapi kepada orang yang berdosa. Untuk itu Yesus digugah, ya, Zakeus digugah melalui kedatangan Yesus, sehingga orang yang berdosa yang bernama Zakeus menyadari akan kesalahannya, sehingga dia mau bertobat dan dia mau memberikan lebih dari apa yang telah dia ambil dari orang-orang pada saat itu, sebanyak 4 kali lipat. Adik-adik yang terkasih, inilah pelajaran yang sangat-sangat baik bagi kita. Apa itu? Pertama, Zakeus orang yang berdosa, namun dia mau memberikan perhatian, namun dia mau mencari Tuhan, namun dia tetap berusaha walaupun penuh dengan keterbatasan. Lihat bagaimana reaksi Yesus. Yesus menerima dia, Yesus menyelamatkan dia, dan Zakeus bersukacita untuk hal itu. Untuk itu adik-adik yang terkasih, ini menjadi pelajaran yang sangat baik, di mana di saat kita menjadi anak-anak yang bandal, anak-anak yang sering mengecewakan orang tua, anak-anak yang sering membuat orang tua marah, Yesus tetap mengasihimu asalkan engkau mau bertobat. Apa yang dikatakan bertobat? Bertobat adalah merubah kebiasaan yang buruk menjadi yang lebih baik. Untuk itu, bagaimana agar kiranya adik-adik bisa disayangi oleh orang tua dan begitu juga disayangi oleh Tuhan. Mari kita tetap mau mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua,
ya, supaya tidak melawan namun melakukan apa yang dikatakan orang tua, agar kiranya adik-adik menjadi kebanggaan di depan orang tua, begitu juga di depan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, masa pandemi COVID-19 ini tidak bisa kita pastikan sampai kapan akhirnya. Namun adik-adik dapat tetap senantiasa selalu dalam kesehatan, asalkan adik-adik mau menuruti apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Untuk itu, mari jangan untuk melawan, tetapi turutilah apa yang dikatakan orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu, seperti tertulis dalam hukum Taurat yang ke-5. Adik-adik yang terkasih, untuk kesempatan ini Amang ingin menyampaikan kata-kata perpisahan buat adik-adik semuanya, di mana ini kesempatan Amang yang terakhir untuk menyapa adik-adik, dikarenakan Amang harus pindah tugas ke Pulau Batam. Ya, kalau adik-adik pernah ke Batam, adik-adik pasti tahu bagaimana jarak tempuh untuk mencapai ke Batam. Walaupun Amang nanti tidak lagi di sini, kemungkinan kita tidak bisa berjumpa lagi, Amang berharap agar senantiasa adik-adik tetap selalu sehat. Walaupun Amang tidak lagi menjadi pendeta di gereja HKBP Gunung Sindur, tidak tertutup kemungkinan pasti kita dapat bisa kembali berjumpa di kemudian hari, asalkan adik-adik tetap senantiasa menjaga kesehatan. Amang ingin berpesan, jadilah kebanggaan bagi orang tua, rajinlah belajar dan tuntutlah ilmumu setinggi-tingginya, senantiasalah tetap selalu berdoa, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan agar engkau diberkati dalam segala pelajaran yang kau ikuti di kegiatan sekolah, dan begitu juga pelajaran yang boleh kita dapat dari tengah-tengah keluarga. Adik-adik, Amang sangat mengapresiasi buat adik-adik semua dalam mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu yang selama ini, walaupun untuk saat ini kita hanya dapat berkomunikasi dengan secara video ini, namun bukan berarti kita tidak bisa untuk memuji Tuhan. Berdoalah senantiasa di rumah masing-masing, dan doakanlah buat kakak-kakak abang guru sekolah minggu agar juga tetap lebih senantiasa penuh dengan semangat dapat menebarkan firman Tuhan melalui kreasi-kreasi, baik itu dalam kemajuan teknologi. Adik-adik, Tuhanlah yang memberkatimu sampai nanti engkau akan dewasa menjadi kebanggaan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberkati kami masing-masing. Engkau juga Tuhan mengajarkan dan memberitakan kepada kami agar kami orang-orang berdosa ini senantiasa untuk kami mau bertobat, merubah perilaku kami yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Ya Tuhan, biarkanlah Tuhan Zakeus menjadi suatu cerminan hidup bagi kami, di mana Zakeus orang yang berdosa, namun dia mau membuka hatinya untuk dia mau bertobat. Tuhan Allah Bapa kami tahu Engkau hadir di tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Engkau mati di kayu salib, Engkau menyelamatkan kami dengan darah-Mu, dengan daging-Mu yang kudus itu. Biarkan kami Tuhan menghargai akan pengorbanan-Mu, di mana juga Tuhan kami mengingat satu minggu kemudian, satu minggu ke depan kami memperingati akan hari kebangkitan-Mu, di mana pada hari Jumat ini nanti kami Tuhan memperingati akan hari kematian-Mu. Tuhan, biarkan ini menjadi hal yang berharga bagi hidup kami, agar kami dapat senantiasa berlaku baik di tengah keluarga kami, di hadapan orang tua kami, terlebih ya Tuhan di hadapan-Mu. Kasihani kami Tuhan dalam masa anak-anak ini, agar kiranya Engkau tetap yang mengajari kami, membimbing kami agar menjadi yang lebih baik seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan sekolah kami masing-masing,
Begitu juga Tuhan, kiranya Engkau tetap senantiasa memberikan kesehatan, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkannya segalanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang kami kenal hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Hi, I'm Zacchaeus, and this is Jericho, where I live. Did you know I met Jesus? It changed my life forever, and I want to tell everyone about it. Zacchaeus lived in a city called Jericho. His job was to collect money from people. In fact, he was the boss of all the people who collected taxes, so he had a lot of money. Zacchaeus didn't just take what he was supposed to. He took more than he was supposed to, and he kept the extra money. That was stealing, and it was wrong. One day, Jesus was walking through Jericho. Hey, there he is. There's Jesus. Jesus. Right over there. Here. Hey, Come on. over here, Jesus. Hey. Jesus had done some amazing things, and Zacchaeus wanted to see him. Zacchaeus wanted to see Jesus, but he had a problem. He was short, really short. He couldn't see over all the people, so he couldn't see Jesus. This wasn't the first time Zacchaeus had had problems being short. If Zacchaeus was going to see Jesus, he would have to make himself taller. Hi, Zacchaeus. He knows my name? Come down here. I want to hang out with you at your house. Zacchaeus was very happy that Jesus wanted to be his friend. But some other people were not so happy. That guy? They didn't think Jesus should be nice to Zacchaeus or even talk to Zacchaeus because Zacchaeus had done so many bad things. You really want to come to my house? Yes, really. You can't be serious. You can't be serious. Oh, I'm totally serious. I think you're confused. Let me help you, Jesus. This man Zacchaeus has done a lot of bad things. He steals money from me. He stole money from all of us. I remember that one time. Listen, Zacchaeus, you may have done some bad things like stealing, but God hasn't stopped loving you. He loves you no matter what you've done, and that's why I'm here. The Father sent me because He loves you, and I love you. Zacchaeus? Why would I be jealous of Zacchaeus? I mean, I always followed the rules, did what I was supposed to do, while Zacchaeus ripped people off and collected more money than they owed. Why wouldn't Jesus want to hang out with him? I'm sorry. I'm sorry. You're right. What I did was wrong. But look, I will give back what I took. Actually, if I took an extra coin from anybody, I will give you back 4 coins. And I'll take half of all my stuff, and I'll give it to all the people who need it. So that's it?
He wants to be good now and you're just gonna let him? What about his past? What about everything he's done? Oh man, where's the smiting? You know, she's kind of right. I've been pretty bad. Maybe you should find someone more deserving of your attention. The Father sent me for everyone to find the lost. Everyone? Everyone. Not me, though, right? I came for everyone. Everyone! Except me. I came for you, Zacchaeus. These people don't decide what you're worth. And you don't either. You are important to God, and you're important to me. Today, salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Now, let's go to your house. Do you have any snacks? I do, and I have a lot of people I want you to meet. It didn't matter what Zacchaeus had done. Jesus loved him and wanted to be his friend. Could he have done anything to stop God from loving him? No! What if he did something really, really bad? Would God stop loving him then? No! How about you? Will God ever stop loving you? No! Even though I had given Jesus a lot of reasons to be angry with me, he never gave up on me. He loves you like that too, you know. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.